Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki luas wilayah perairan yang paling strategis dibanding dengan wilayah daratan, yakni 9:1. Maka secara geografis Indonesia mempunyai posisi strategis pada silang dunia antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga dunia samudra, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kondisi geografis yang demikian itu membuat laut memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan sumber daya alam yang tidak ada habisnya, serta kewajiban penting lainnya yang ditinjau pada faktor ekonomi, komunikasi dan transportasi, perdagangan, pariwisata, perlindungan, serta pelestarian alam, ataupun untuk kepentingan pertahanan keamanan. Indonesia mempunyai keistimewaan laut yang sangat baik serta sering dimanfaatkan sebagai jalur lalu lintas transportasi internasional yang didukung oleh kondisi geografis. Lalu lintas melalui alur perairan Indonesia akan terus ada peningkatan aktivitas, terutama bagi kapal tanker yang mengangkut minyak dari Timur Tengah ke negara-negara Asia yang mengalami perkembangan ekonomi seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, di mana lintas yang akan digunakan kerjasama ke sana melalui Selat Malaka, Sunda, dan Lombok. Setiap kapal berbendera pada umumnya memiliki hak untuk berlayar di laut teritorialnya, zona ekonomi eksklusif, laut lepas, dan laut teritorial negara lain. Namun dalam hal mengenai hak untuk berlayar di perairan teritorial negara lain telah diatur dalam pasal 17 Konvensi Hukum Laut 1982. Memberikan pengertian hak lintas damai adalah dengan tunduk pada ketentuan konvensi ini. Kapal semua negara, baik berpantai ataupun tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial. Hak lintas damai berlaku bagi semua jenis kapal, kapal-kapal dagang dan kapal-kapal pemerintah yang dioperasikan untuk tujuan komersial, kapal-kapal perang dan kapal-kapal pemerintah lainnya yang dioperasikan untuk tujuan non-komersial, serta kapal-kapal asing dalam pelayaran harus mematuhi peraturan negara-negara Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan, yang berbunyi lintas dianggap damai apabila tidak merugikan kedamaian, ketertiban, atau keamanan Indonesia dan dilakukan sesuai dengan ketentuan konvensi dan hukum internasional lainnya. Dalam hukum internasional selalu mengupayakan penetapan batas laut yang berlaku secara universal dengan memberikan catatan bagi negara-negara pantai dan pelintas. Semua batas laut teritorial ditentukan berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam praktek ketatanegaraan negara yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan negara lain sebagai pengguna atau pelintas. Sehubungan dengan ketentuan internasional, maka bagi kapal-kapal pengangkut barang berbahaya dan beracun dan bahan khusus dalam pelayaran yang sebagaimana telah diatur dalam pasal 23 Konvensi Hukum Laut 1982, yakni kapal asing bertenaga nuklir dan kapal yang mengangkut nuklir atau barang lain yang karena sifatnya berbahaya atau beracun, apabila hendak melakukan pelayaran pada perairan teritorial negara internasional harus membawa dokumen dan mematuhi tindakan-tindakan pencegahan khusus yang ditetapkan oleh perjanjian internasional bagi kapal-kapal. Serta ada peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan lintas damai melalui perairan Indonesia.
Dalam pasal 11 ayat 1 berbunyi, kapal tanker asing, kapal ikan asing, kapal riset kelautan dan kapal survei hidrografi asing, dan kapal asing bertenaga nuklir atau kapal asing yang memuat bahan nuklir atau bahan lainnya yang karena sifatnya berbahaya dan beracun dalam melaksanakan lintas damai hanya untuk melintas dari satu bagian laut bebas atau zona ekonomi eksklusif ke bagian lainnya dari laut bebas atau zona ekonomi eksklusif melalui perairan Indonesia wajib menggunakan alur laut yang lazim digunakan untuk pelayaran internasional. Alur laut yang lazim untuk pelayaran di Indonesia telah tercantum dalam peta navigasi atau buku-buku kepanduan bahari yang diterbitkan secara khusus untuk keselamatan pelayar. Peraturan ini dibuat untuk menghindari lingkungan dari pencemaran dan kerusakan yang berasal dari limbah. Menurut pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan sebagai berikut. 1. Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Sedangkan untuk pengelolaannya ditentukan dalam bagian kedua tentang pengelolaan limbah B3. Dinyatakan pada pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut. 1. Peraturan ini dibuat untuk menghindari lingkungan dan pencemaran dan kerusakan yang berasal dari limbah menurut pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan sebagai berikut. 1. Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengelola, dan atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sedangkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Sedangkan untuk pengelolaannya ditentukan dalam bagian kedua tentang pengelolaan limbah B3. Dinyatakan pada pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 tentang Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut. 1. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. 2. Dalam hal B3 yang dimaksud pada pasal 58 ayat 1 telah dikedaluarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3. 3. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. 4. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati, atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. 5. Menteri, Gubernur, atau Bupati, atau Wali Kota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajibannya yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin. 6. Keputusan pemberian izin wajib diumumkan. 70. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam peraturan pemerintah. Ketentuan bagi kapal yang mengangkut limbah B3 di Indonesia harus melakukan rekomendasi pengangkutan pada Menteri Lingkungan Hidup dan izin dari Menteri Perhubungan, sebagaimana yang telah diatur pada pasal 48 ayat 1 dalam Peraturan Pemerintah Nomor
101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun bahwa pengangkutan limbah B3 wajib memiliki 1. Surat rekomendasi pengangkutan limbah B3 dan 2. Surat izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan limbah B3. Dari Kementerian Lingkungan Hidup nantinya akan mengeluarkan surat rekomendasi dan manifest untuk kegiatan pengangkutan. Setelah pihak pengangkut memperoleh izin untuk kegiatan pengangkutan limbah B3, wajib dilakukan sesuai dengan surat rekomendasi dan izin yang telah diberikan. Serta untuk mengangkut wajib menyampaikan manifest pengangkutan limbah B3 kepada Menteri Lingkungan Hidup dan melaporkan pelaksanaannya. Kapal-kapal yang mengangkut limbah harus dilengkapi dengan alat-alat perlindungan dan keamanan, serta selalu melaporkan pemberitahuan kepada pihak yang terkait untuk keselamatan pelayaran dan untuk mengambil tindakan pertama yang diperlukan jika terjadi sesuatu yang tidak menguntungkan, karena kapal-kapal pengangkutan dapat menimbulkan risiko yang besar dikarenakan bisa terjadi pencemaran yang harus berupa tumpahan minyak dan muatan bahan berbahaya dan beracun lainnya dalam bentuk curah atau bentuk kemasan yang tumpah ke laut dalam jumlah besar, serta dapat berpotensi mencemari laut dari sektor pariwisata pantai, serta perikanan dan sektor kehidupan burung-burung dan hewan-hewan di laut. Hukum internasional mengatur kewajiban untuk menjaga lingkungan dan pencemaran bagi negara-negara internasional. Dalam pasal 192 Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan kewajiban bagi setiap negara anggota untuk menjaga dan melestarikan lingkungan laut. Walaupun negara peserta memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya, namun juga harus melaksanakan kewajibannya untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut sebagaimana diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Pada prinsipnya, hukum internasional mengakui setiap negara mempunyai yurisdiksi atas wilayah teritorialnya. Namun ketetapan ini bukan berarti negara-negara internasional bisa bebas dari tanggung jawabnya. Oleh sebab itu tidak ada satu negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Negara sebagai subjek hukum internasional melekat konsep kedaulatan, yaitu kedaulatan yang melandasi setiap tindakan atau kegiatan di suatu negara pada berbagai aspek wilayahnya. Kata kedaulatan merupakan terjemahan dari kata sovereignty yang berasal dari kata Latin soveranus yang memiliki arti tertinggi. Konsep kedaulatan adalah kekuasaan suatu negara untuk melaksanakan otoritas tertingginya atas segala kekuasaan dan segala sesuatu yang ada di dalam teritorial dan warga negaranya tanpa ada campur tangan dari negara lain. Kedaulatan yang melandasi salah satu hak yang diakui oleh hukum internasional, yaitu yurisdiksi. Yurisdiksi ialah ciri pokok sentral dari kedaulatan negara sebab merupakan pelaksanaan kewenangan yang dapat mengubah atau membuat atau mengakhiri hubungan dan kewajiban hukum. Yurisdiksi negara pantai terhadap lintas kapal asing yang melakukan pelanggaran di wilayah perairan teritorial Indonesia berdasarkan kedaulatan dalam pasal 2 Konvensi Hukum Laut 1982 bahwa kedaulatan negara pantai dapat dilaksanakan yurisdiksi atas laut teritorialnya dengan tunduk pada konvensi hukum laut dan peraturan lainnya dari hukum internasional. Walaupun Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah perairannya, tetap harus menentukan jalur pelayaran untuk hak lintas alur laut kepulauan sebagaimana pasal 53 Konvensi Hukum Laut 1982, yakni suatu negara kepulauan dapat menentukan alur laut dan rute penerbangan di atasnya.
yang cocok digunakan untuk lintas kapal pesawat udara asing yang terus-menerus langsung secepat mungkin serta tidak terhalang pada satu bagian laut lepas atau zona ekonomi. Kapal dan pesawat udara dalam melaksanakan alur laut kepulauan tidak boleh menyimpang lebih dari 25 mil ke dua sisi garis sumbu, serta kapal dan pesawat udara tersebut tidak boleh berlayar atau terbang dekat ke pantai kurang dari 10% jarak antara titik-titik yang terdekat pada pulau-pulau yang berbatasan dengan alur laut tersebut. Pemerintah Indonesia dalam menarik garis pangkal kepulauan untuk menetapkan lebar laut teritorial dengan menarik garis pangkal kepulauan dilakukan dengan menggunakan 6 cara, yakni garis pangkal lurus kepulauan, garis pangkal biasa, garis pangkal lurus, garis penutup teluk, garis penutup muara sungai, terusan, dan kuala, dan garis penutup pada pelabuhan. Terkait garis pangkal lurus kepulauan untuk menghubungkan dua titik terluar pada garis air terendah pada titik terluar pulau terluar. Garis yang ditarik secara lurus antara dua titik berdampingan yang lazim dilakukan dalam batas pengertian navigasi dan pemetaan untuk kepentingan navigasi. Pemerintah dapat menetapkan alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI dan tata cara penggunaannya untuk perlintasan yang sifatnya terus-menerus, langsung dan secepatnya bagi kapal asing yang melalui perairan Indonesia. Penetapan alur laut kepulauan dilakukan dengan memperhatikan ketahanan nasional, keselamatan berlayar, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, jaringan kabel dan pipa dasar laut, konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Rute biasanya digunakan untuk pelayaran internasional, tata ruang laut, dan rekomendasi organisasi internasional yang berwenang. Semua kapal asing yang menggunakan alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI dalam pelayarannya tidak boleh menyimpang kecuali dalam keadaan darurat. Pemerintah mengawasi lalu lintas kapal asing yang melintasi serta pemerintah menetapkan lokasi sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran untuk melakukan pemantauan terhadap lalu lintas kapal asing yang melalui alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI. Telah ditetapkan 3 alur laut kepulauan yang dapat digunakan sebagai lalu lintas internasional diatur dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut kepulauan yang ditetapkan, yaitu semua kapal asing yang menggunakan alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI dalam pelayarannya tidak boleh menyimpang kecuali dalam keadaan darurat. Pemerintah mengawasi lalu lintas kapal asing yang melintas serta pemerintah menetapkan lokasi, sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran untuk melaksanakan pemantauan terhadap lalu lintas kapal asing yang melalui alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI. Telah ditetapkan 3 alur laut kepulauan yang dapat dipergunakan sebagai lalu lintas internasional diatur dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut kepulauan yang ditetapkan, yaitu 1. Pertama, jalur pada ALKI 1 yang difungsikan untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan melintas Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudra Hindia dan sebaliknya.
Kedua, jalur pada Akli 2 yang difungsikan sebagai pelayaran dari Laut Sulawesi melintas Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok ke Samudra Hindia dan sebaliknya. Ketiga, jalur pada LKI 3A yang difungsikan untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintas Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombay, dan Laut Sawu. Adapun kewajiban yang harus dilaksanakan serta dipatuhi bagi kapal-kapal asing dan pesawat udara asing yang melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut kepulauan Indonesia ALKI pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut kepulauan yang ditetapkan, yaitu A. Kapal dan pesawat udara asing yang melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan harus melintas secepatnya dengan cara normal semata-mata untuk melakukan transit yang terus-menerus dan tidak terhalang. B. Selama melintas alur laut kepulauan tidak boleh menyimpang lebih dari 25 mil pada kedua sisi dari garis sumbu alur laut kepulauan. C. Kapal dan pesawat udara asing tidak boleh melakukan ancaman dan menggunakan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan kemerdekaan politik negara kepulauan dan atau dengan cara lain apapun yang melanggar prinsip-prinsip hukum internasional yang terkandung dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. D. Kapal asing tidak boleh berhenti atau buang jangkar kecuali dalam hal force majeure atau dalam hal keadaan musibah atau memberikan pertolongan pada orang atau kapal yang terkena musibah. E. Dilarang melakukan siaran gelap atau melakukan gangguan pada sistem telekomunikasi dan tidak boleh melakukan komunikasi dengan orang atau kelompok yang tidak memiliki izin resmi di wilayah Indonesia. Dari kewajiban-kewajiban di atas, kapal asing dan pesawat udara asing tidak boleh melanggar ketentuan yang ada karena dapat mengganggu kedaulatan dan integritas negara Indonesia serta dapat juga diberikan suatu sanksi pidana atau administrasi bagi kapal dan pesawat udara asing yang melanggar. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur, tidak menutup kemungkinan akan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal asing seperti kasus baru-baru ini pada Rabu 1 September 2021 waktu 15.33 WIB TNI Angkatan Laut menangkap kapal tanker berbendera Panama yaitu MT Zodiac Star di kawasan perairan Pulau Tolop pada posisi 01 derajat 10:12 utara sampai 103 derajat 51:07 timur Batam, Kepulauan Riau, yang masih termasuk wilayah laut teritorial Indonesia. Penangkapan kapal tanker berbendera Panama berdasarkan laporan dari intelijen yang ditindaklanjuti oleh Lanal Batam dengan menggerakkan kapal angkutan laut untuk menyusuri perairan Pulau Tolop, segera melakukan pengejaran pada sasaran dan melakukan penghentian serta pemeriksaan terhadap kapal MT Zodiac Star. Dari pemeriksaan awal, kapal beserta 9 awaknya sedang mengangkut minyak hitam sebanyak 4.600 ton dan rupanya minyak hitam tersebut merupakan limbah dengan kategori limbah bahan berbahaya dan beracun atau LB3. Setelah dilakukan uji laboratorium,
dan pengangkutan limbah tersebut tanpa dilengkapi surat persetujuan pengangkutan barang berbahaya dan barang khusus serta tidak menyampaikan pemberitahuan serta kapal MT Zodiac Star hanya bisa menunjukkan 3 dokumen yang kadaluarsa, yaitu Expedition Certificate atau Sertifikat Sanitasi, International Oil Pollution Prevention Certificate, Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Minyak, Interim Exception Certificate. Dari ketentuan-ketentuan yang dilanggar oleh kapal MT Zodiac Star, yang pertama nahkoda berlayar tanpa dilengkapi surat persetujuan berlayar atau port clearance, serta kapal sedang mengangkut barang khusus dan barang berbahaya yaitu minyak hitam atau limbah bahan berbahaya dan beracun sebanyak 4.600 ton tanpa dilengkapi dokumen serta tidak menyampaikan pemberitahuan. Selain itu, kapal MT Zodiac Star dinyatakan tidak layak berlayar dikarenakan 3 dokumen yakni Exemption Certificate, International Oil Pollution Prevention Certificate, dan Interim Exception Certificate yang telah kadaluarsa. Maka didasarkan pada pemaparan di atas, untuk melakukan pengaturan hukum internasional tentang yurisdiksi negara pantai yang dimasuki kapal limbah bahan berbahaya dalam beracun dan beracun atau B3. Konsep yurisdiksi negara ada keterkaitan dengan konsep kedaulatan negara. Hukum internasional memberikan yurisdiksi kepada negara karena negara memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi, dan kedaulatan negara ini selanjutnya negara diakui memiliki yurisdiksi berdasarkan hukum internasional untuk menegakkan hukum atau peraturan perundang-undangan nasionalnya atas objek-objek hukum serta peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi baik di dalam maupun di luar batas wilayahnya. Kedaulatan negara merupakan kekuasaan tertinggi suatu negara. Kedaulatan yang dimiliki suatu negara menunjukkan bahwa negara itu merdeka atau tidak tunduk pada kekuasaan negara lain. Namun bukan berarti kedaulatan tidak ada batasnya. Pembatasan adalah hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Kedaulatan suatu negara tidak lagi bersifat mutlak atau absolut, tetapi harus menghormati kedaulatan negara lain dalam batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh hukum internasional. Hal ini dikenal dengan istilah kedaulatan negara bersifat relatif atau relative sovereignty of state. Yurisdiksi merupakan kewenangan negara untuk membuat undang-undang dan kewenangan untuk menegakkan suatu keputusan yang didasarkan kepada perundang-undangan yang telah dibuat. Pada dasarnya, yurisdiksi menyangkut kekuasaan negara berlandaskan hukum internasional untuk mengatur orang, harta benda, dan peristiwa serta mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar dari kedaulatan negara dalam batas-batas teritorialnya, prinsip persamaan derajat, dan prinsip tidak mencampuri urusan negara lain. Kekuasaan yang akan memberikan yurisdiksi kepada negara pantai untuk mengatur masalah di wilayah perairannya tersebut didasarkan pada hukum Konvensi Jenewa 1958 dalam pasal 17 yang menyatakan bahwa kapal asing yang melaksanakan hak lintas damai harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara pantai sesuai dengan pasal-pasal ini dan peraturan hukum internasional lainnya, dan khususnya dengan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transportasi, pengangkutan, dan navigasi. Dalam konsep lintas damai dari dulu hingga sekarang ini banyak dipengaruhi oleh dua teori dalam hukum laut internasional, yaitu teori pertama bahwa semua umat manusia dapat memiliki laut sehingga laut terbuka bagi manusia dalam pelayaran maupun penggunaan lainnya, dikenal dengan res communities. B. Teori kedua, laut dapat dimiliki dengan menguasai dan mendudukinya, dan siapapun dapat mengambil bagian atas lautan tersebut menjadi miliknya, yang kemudian ia dapat membatasi penggunaannya, yang kemudian dikenal dengan res nullius. Perbedaan substansial aspek hukum dari kedua teori di atas sangat tajam dalam perkembangan hukum laut selanjutnya. Perbedaan yang utama adalah pengakuan atas pentingnya pelayaran laut sebagai penghubung antar negara dalam perdagangan, perhubungan, dan komunikasi. Prinsip kedua yang muncul akibat pertentangan antara doktrin laut terbuka dan laut tertutup adalah hak lintas damai. Dengan adanya hak lintas damai telah meningkatkan perdagangan, hubungan, dan komunikasi antar negara. Meskipun negara pantai dapat menikmati hak yurisdiksinya atas laut teritorial, kapal asing juga dapat berlayar melalui wilayah teritorial negara pantai selama pelayaran dengan syarat-syarat tertentu. Hak lintas damai kemudian eksis sebagai pembatasan dan pengecualian kedaulatan absolut negara pantai atas laut teritorial. Lintas damai sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 lebih mengarah pada menjaga dan memelihara kepentingan negara pantai di mana kapal-kapal asing yang menggunakan hak lintas damai pada laut teritorial maupun perairan pedalaman suatu negara kepulauan harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Konvensi Hukum Laut Internasional. Ketentuan pertama mengenai hak lintas damai ini adalah pasal 17 Konvensi Hukum Laut 1982 yang memberikan hak kepada semua negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, dapat menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial. Selanjutnya pasal 18 ayat 1 Konvensi menerangkan pengertian lintas sebagai navigasi melalui laut teritorial untuk keperluan melintasi laut tersebut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman, dan atau B. berlabuh ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut. Dalam ayat 2 ditegaskan bahwa lintas damai sebagaimana dimaksud harus terus-menerus, langsung, serta secepat mungkin, mencakup, berhenti, atau buang jangkar sepanjang hal tersebut berkaitan dengan pelayaran normal atau perlu dilakukan karena keadaan kesulitan, memberi pertolongan kepada orang, kapal, atau pesawat udara yang dalam bahaya atau kesulitan. Pelaksanaan hak lintas damai tidak terdapat persyaratan-persyaratan maupun kewajiban untuk meminta izin maupun pemberitahuan terlebih dahulu. Hak lintas damai merupakan pemberian hak kepada kapal asing untuk melintas wilayah laut yang berada dalam yurisdiksi suatu negara dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Pembatasan-pembatasan tersebut tidak merugikan perdamaian, ketertiban, atau keamanan negara pantai, sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 UNCLOS dengan memberikan pengertian terkait batasan-batasannya, yaitu 1. Lintas damai sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban,
atau keamanan negara pantai. Lintas tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya. 2. Lintas suatu kapal asing harus dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan negara pantai apabila kapal tersebut di laut teritorial melakukan salah satu kegiatan sebagai berikut. A. Setiap ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara pantai, atau dengan cara lain apapun yang merupakan pelanggaran asas hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. B. Setiap latihan atau praktek dengan senjata macam apapun. C. Setiap perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merugikan bagi pertahanan atau keamanan negara pantai. D. Setiap perbuatan propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan atau keamanan negara pantai. Peluncuran pendaratan atau penerimaan setiap pesawat udara di atas kapal. F. Peluncuran pendaratan atau penerimaan serta peralatan dan perlengkapan militer. G. Bongkar atau muat setiap komoditi, mata uang atau orang secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bea, cukai, fiskal, imigrasi, dan saniter negara pantai. H. Setiap perbuatan pencemaran dengan sengaja dan parah yang bertentangan dengan ketentuan konvensi ini. I. Setiap kegiatan perikanan. J. Kegiatan riset atau survei. K. Setiap perbuatan yang bertujuan mengganggu setiap sistem komunikasi atau setiap fasilitas atau instalasi lainnya negara pantai. L. Kegiatan lain yang tidak berhubungan langsung dengan lintas. Dari ketentuan ayat 1 di atas dapatlah dikemukakan bahwa pertama, lintasan itu damai selamat, tidak merugikan kedamaian, ketertiban, atau keamanan negara pantai. Kedua, ayat 2 menyebutkan suatu daftar tentang kegiatan-kegiatan yang menyebabkan lintas kapal asing dianggap tidak damai, ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 untuk mendukung terjadinya keselamatan pelayaran negara pantai harus menerapkan Traffic Separation Scheme atau TSS, yaitu jalur pemisah antara batas navigasi lintas kapal-kapal pengangkutan bahan berbahaya dan bahan khusus pada wilayah perairan yurisdiksi nasional, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 22 dalam Konvensi Hukum Laut 1982 yang berbunyi, negara pantai perlu memperhatikan keselamatan navigasi dapat mewajibkan kapal asing yang melaksanakan hak lintas damai melalui laut teritorialnya untuk mempergunakan alur laut dan skema pemisah lalu lintas sebagaimana yang dapat ditetapkan dan harus diikuti oleh pengaturan lintas kapal. 2. Secara khusus kapal tanker, kapal bertenaga nuklir, dan kapal yang mengangkut nuklir atau barang-barang atau bahan lain karena sifatnya berbahaya atau beracun dapat diharuskan untuk membatasi pelayarannya pada alur laut demikian. 3. Dalam penetapan alur laut dan penentuan skema pemisah lalu lintas, menurut pasal ini negara pantai harus memperhatikan a. rekomendasi dan organisasi internasional yang berwenang, b. setiap alur yang biasanya digunakan untuk navigasi internasional, c. karakteristik khusus kapal dan alur tertentu, dan D. skema pemisah lalu lintas demikian pada peta yang harus diumumkan sebagaimana mestinya.
Penjelasan dari pasal 22 ayat 1 dan 2 bahwa dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dapat mewajibkan setiap kapal asing yang melaksanakan hak lintas damai untuk menggunakan alur laut dan skema pemisah lalu lintas. Secara khusus kapal asing bertenaga nuklir dan kapal yang mengangkut nuklir atau bahan lain karena sifatnya berbahaya atau beracun diwajibkan untuk membatasi lintasannya melewati alur laut tersebut. Adapun kapal asing bertenaga nuklir dan kapal yang mengangkut nuklir atau bahan lain karena sifatnya berbahaya dan beracun dibolehkan melintas asal membawa dokumen dan mematuhi pencegahan khusus sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 Konvensi Hukum Laut 1982 mengharuskan bahwa kapal-kapal pengangkutan barang berbahaya dan beracun atau bahan khusus dalam melaksanakan hak lintasnya, yakni kapal asing bertenaga nuklir dan kapal yang mengangkut nuklir atau bahan lain yang karena sifatnya berbahaya atau beracun apabila melaksanakan hak lintas damai melalui laut teritorial harus membawa dokumen dan mematuhi tindakan pencegahan khusus yang ditetapkan oleh perjanjian internasional bagi kapal-kapal demikian. Kewajiban negara pantai pasal 24 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982 untuk tidak menghalangi lintas damai bagi kapal asing melalui laut teritorial, kecuali sesuai dengan penerapan ketentuan konvensi ini, tidak akan menerapkan peraturan perundang-undangan yang secara praktis mengakibatkan terjadinya penolakan ataupun pengurangan hak lintas damai yang dimiliki oleh kapal asing, tidak akan menerapkan peraturan yang bersifat diskriminatif baik secara formal ataupun secara nyata terhadap kapal negara maupun terhadap kapal yang mengangkut muatan dan dari negara manapun atau atas nama negara manapun. Kewajiban yang ditugaskan kepada negara pantai memang sudah seharusnya kewajiban ini tetap ada dan berlaku pada negara pantai. Ayat 2 juga mewajibkan negara pantai untuk mengumumkan bahaya yang dapat membahayakan pelayaran di laut teritorialnya. Konvensi Hukum Laut 1982 yang telah mengatur pasal-pasal memberikan wewenang yang jauh lebih luas kepada negara pantai untuk menangani isu-isu hukum yang terjadi di wilayah laut yang berada di bawah yurisdiksinya, didasarkan dalam pasal 25 Konvensi Hukum Laut 1982 terkait hak perlindungan negara pantai, yaitu 1. Negara pantai dapat mengambil langkah yang diperlukan dalam laut teritorialnya untuk mencegah lintas yang tidak damai. 2. Dalam hal kapal menuju perairan pedalaman atau singgah di pelabuhan di luar perairan pedalaman, negara pantai juga mempunyai hak untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran terhadap persyaratan yang ditentukan bagi masuknya kapal tersebut ke perairan pedalaman atau persinggahan. 3. Negara pantai tanpa diskriminasi formil di antara kapal asing dapat menangguhkan sementara dalam daerah tertentu laut teritorialnya lintas damai kapal asing. Apabila penangguhan demikian sangat diperlukan untuk perlindungan, termasuk keperluan latihan senjata, penangguhan demikian berlaku hanya setelah diumumkan sebagaimana mestinya. Jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai di laut teritorialnya, maka berdasarkan kedaulatan dalam pasal 2 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, negara pantai dapat memberlakukan peraturan hukumnya bahwa
bahkan pidana pada kapal yang melakukan pelanggaran yang mana pelanggaran tersebut membawa dampak atau mengganggu keamanan negara tersebut.